Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Putri Azani dengan NIM 41820111168. Di sini, saya akan mengerjakan tugas besar 2 dari mata kuliah Pendidikan, Korupsi, dan Etik UMB dengan dosen pengampu yaitu Pak Islahul Ben, SENM. Ini saya akan mempresentasikan tentang korupsi dan integriti. Pendahuluan. Masalah korupsi yang dalam kebijakan ini diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik atau swasta untuk keuntungan pribadi, telah menjadi salah satu dilema yang berkepanjangan yang dihadapi oleh pemerintah-pemerintah sepanjang sejarah. Walaupun mungkin terdapat perbedaan-perbedaan dalam sifat dan cakupan dari perilaku korup dan sejauh mana tindakan-tindakan anti korupsi ditegakkan. Fenomena tersebut dapat ditemukan setiap saat dan pada hakikatnya dalam semua sistem politik. Perilaku korupsi juga dapat ditemukan dalam sektor swasta. Memang hubungan antara korupsi di sektor publik dan swasta merupakan suatu bidang yang perlu perhatian khusus baik untuk negara-negara maju maupun negara-negara berkembang di kawasan Asia Pasifik. Pengertian dari korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus, yang kemudian dikatakan bahwa corruptio berasal dari bahasa Latin yang lebih tua, yaitu corrumper. Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Secara umum, pengertian korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Di Indonesia, tindak korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengertian dari integritas. Integritas berasal dari kata Inggris yaitu integrity. Secara definisi berarti kepengikutan dan ketundukan kepada prinsip-prinsip moral dan etis, keutuhan karakter moral, kejujuran, tidak rusak secara moral, atau keadaan moral sempurna tanpa cacat. Integritas dalam konteks pemerintahan dan birokrasi adalah penggunaan kekuasaan resmi, otoritas, dan wewenang oleh para pejabat publik untuk tujuan-tujuan yang sah atau justified menurut hukum. Penyebab faktor korupsi ada 5, yaitu selalu merasa kekurangan, gaya hidup yang konsumtif, gaya organisasi yang buruk, manajemen menutupi tindakan korupsi di organisasi, kurangnya nilai masyarakat tentang korupsi. Selalu merasa kekurangan. Sifat serakah atau rakus biasanya muncul akibat perasaan yang selalu merasa kurang dan tidak pernah puas akan materi yang dimiliki. Perasaan ini juga yang menjadi faktor internal seseorang ketika melakukan tindakan korupsi untuk memenuhi hasratnya yang tidak pernah puas. Bahkan demi memuaskan sifat rakusnya tersebut, para koruptor mampu menutup mata akan hak orang lain yang mereka ambil. Demi keuntungan pribadi, para koruptor tega menyengsarakan banyak orang untuk puasan pribadi. Gaya hidup yang konsumtif. Faktor internal lainnya yang menjadi penyebab korupsi ialah perilaku atau gaya hidup yang konsumtif. Apalagi tuntutan kehidupan di masyarakat perkotaan selalu mendesak mereka untuk terus mengikuti tren yang tentunya membutuhkan dana untuk memenuhinya. Namun, tatkala pendapatan tidak sebanding dengan gaya hidup, maka hasrat untuk korupsi pun mulai timbul. Tidak mengherankan memang banyak sekali orang-orang yang ingin tampil gaya memaksakan diri dengan cara korupsi. Budaya organisasi yang buruk. Dalam sebuah perusahaan atau instansi pemerintahan, kultur kerja organisasi sangat dibutuhkan untuk menjadi teladan sekaligus aturan agar bisa bekerja dengan baik. Akan tetapi, ketika kultur organisasi justru malah buruk dan tidak terkendali,
Ini bisa menjadi peluang untuk hadirnya korupsi. Kultur organisasi yang berjalan dengan abai dan tidak terorganisir dengan baik bisa menghadirkan perilaku menyimpang bagi para pekerjanya. Praktik korupsi pun akan menjadi hal yang lumrah dan tidak ditakuti, mengingat kultur organisasi yang memang sudah bobrok duluan. Manajemen menutupi tindakan korupsi di organisasi. Sikap manajemen dalam menyembunyikan dan menutup-nutupi tindakan korupsi yang terjadi juga bisa memicu perilaku ini. Tidak adanya sistem yang transparan justru malah menjadi peluang bagi beberapa individu untuk melakukan korupsi. Segelintir oknum yang menutup-nutupi tindakan ini pun biasanya memang bekerja sama untuk bisa mendapatkan keuntungan secara pribadi. Tidak mengherankan jika banyak orang-orang yang dirugikan dari perilaku oknum koruptor ini yang memang tak hanya rakus tapi juga licik dan jahat. Kurangnya nilai masyarakat tentang korupsi. Nilai yang ada di masyarakat pun bisa menjadi faktor eksternal yang memicu terjadinya praktik korupsi. Budaya masyarakat yang selalu menghargai individu dari materi, mereka menyebabkan kurang kritis untuk mengetahui dari mana kekayaan itu berasal. Tidak adanya kepedulian akan sumber kekayaan seseorang dalam nilai masyarakat bisa menjadi faktor kuat timbulnya tindakan korupsi. Maka penting sekali menanamkan nilai-nilai yang kuat dalam masyarakat agar lebih peduli dan kritis lagi. Presentasi dari saya ucapkan terima kasih.